Innal hamdalillah nahmaduhu jalla sana'uhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah menyampaikan kita ke dalam bulan suci Ramadan pada tahun 1445 Hijriah ini, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke dalam bulan suci ini, itu pertanda bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan anugerah kepada kita dengan sebuah keutamaan yang sangat besar. Keutamaan untuk menggapai seluruh keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Keutamaan amalan, keutamaan ketakwaan, keutamaan taubat dan doa, keutamaan puasa, zakat, sedekah, dan berbagai macam keutamaan yang akan kita dapatkan di bulan ini. Maka hendaknya setiap muslim bergembira dengan kegembiraan yang sangat besar atas keutamaan demi keutamaan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad, hanya dengan keutamaan dari Allah dan kasih sayang Allah hendaknya mereka itu bergembira. Kenapa? Karena ketika seorang mendapatkan keutamaan dari Allah, huwa khairun mimma yajma'un, itu jauh lebih baik dari setiap apa yang telah mereka kumpulkan dalam kehidupan dunia ini. Maka keutamaan Ramadan itu lebih baik daripada seluruh harta benda yang telah kita kumpulkan, lebih baik daripada emas dan perak yang telah dimiliki oleh seseorang, lebih baik dari kendaraan mewah, rumah-rumah mewah, gedung bertingkat, dan berbagai macam kesenangan yang dia miliki. Kata Allah, huwa khairun mimma yajma'un, itu jauh lebih baik dari apa yang telah mereka kumpulkan. Maka dari itu ikhwani fillah, manfaatkan kesempatan datangnya Ramadan di tahun ini, karena ini adalah kesempatan yang langka, yang sangat dirindukan oleh sebahagian orang dari kalangan orang-orang yang beriman. Namun bersamaan dengan itu, banyak di antara mereka yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendapatkan Ramadan di tahun ini.
Kemudian daripada itu jamaah sekalian, dari pelajaran kita di bulan Ramadan kali ini, kita akan membaca atau mentadabburi sebuah surah yang sangat agung di dalam Al-Quran, yang Allah beri nama dengan surah Al-Haqqah. Surah ini berada pada juz yang ke-29 dari Al-Quran, yang mana dia termasuk surah Makkiyah, surah yang diturunkan oleh Allah pada fase Makkah. Dan Al-Haqqah itu adalah salah satu nama dari nama hari kiamat. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqatu mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah. Kadzabat Thamud wa 'Adun bil qari'ah. Fa amma Thamud fa uhliku bit taghiyah. Wa amma 'Adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Fatara al-qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Fahal tara lahum min baqiyah. Ila akhir surah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah ini, Al-Haqqah mal-Haqqah. Al-Haqqah, apakah itu Al-Haqqah? Wa ma adraka mal-Haqqah. Dan tahukah kalian apa Al-Haqqah itu? Baik. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, bahwa Al-Haqqah ini adalah salah satu nama dari nama hari kiamat. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan di dalam tafsirnya, kenapa Allah menyebut hari kiamat dengan Al-Haqqah. Kata beliau, li'anna fiha yatahaqqaqul wa'du wal wa'id. Karena pada hari kiamat itu benar-benar terjadi apa yang telah dijanjikan oleh Allah di dalam kehidupan dunia ini. Ketika di dunia, semua apa yang Allah janjikan tentang kejadian-kejadian hari kiamat itu benar-benar terjadi pada hari itu. Maka disebut dengan Al-Haqqah, dari kata haqqun, ya, benar-benar terjadi. Baik. Dan di sini Allah menyebutnya sampai 3 kali sebagai bentuk ta'zim, ya, pengagungan akan hari kiamat itu sendiri. Isyarat akan kedahsyatan hari itu. Sampai-sampai Allah ulang sampai 3 kali, Al-Haqqah mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Dan Allah Subhanahu wa taala menamakan hari kiamat itu dengan banyak nama di dalam Al-Quran. Allah sebut dengan Al-Haqqah, Allah juga sebut dengan Al-Qiyamah,
la uqsimu biyaumil qiyamah. Allah juga menyebutnya dengan as-sakhah, fa idza ja'atis sakhah. Allah juga menyebutnya dengan at-tammah, fa idza ja'atit tammatul kubra. Allah juga menyebutnya dengan al-ghasyiyah. Naam. Allah juga menyebutnya dengan al-qari'ah. Allah juga menyebutnya dengan az-zalzalah. Kemudian diantara nama hari kiamat adalah Yaumul Akhir. Kemudian Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Kemudian Yaumul Hasyr, hari ketika manusia dikumpulkan. Kemudian disebut juga dengan Yaumul Jaza, hari pembalasan. Dan sederet nama-nama hari kiamat, termasuk dalamnya al-waqi'ah, ya. Idza waqa'atil waqi'ah. Kenapa Allah menamakan hari kiamat dengan begitu banyak nama dalam Al-Quran? Disebutkan rahasianya oleh para ulama untuk menjelaskan kepada manusia betapa dahsyatnya dan agungnya hari kiamat itu. Karena sesuatu yang Allah beri nama dengan nama yang banyak dalam Al-Quran, itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat dan sangat agung. Oleh karena itu, di antara bentuk keagungan Allah, ketika Allah memiliki nama yang sangat banyak. Ya. Allah memiliki nama yang sangat banyak, menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah hari yang wajib diyakini oleh setiap orang yang beriman, bahwa setelah kematian akan ada kiamat. Makanya di antara nama kiamat adalah Yaumul Akhir, hari akhir. Kenapa? Karena itu adalah akhir dari hari-hari dalam kehidupan dunia ini. Tidak ada lagi hari setelah hari kiamat. Makanya disebut dengan Yaumul Akhir, hari berakhirnya seluruh perjalanan kehidupan setiap hamba di dalam kehidupan dunia ini. Sehingga jemaah sekalian, tidak dianggap seorang itu beriman kepada Allah sampai dia beriman akan adanya hari kiamat atau hari berbangkit. Hari di mana setiap yang telah mati akan dibangkitkan kembali oleh Allah untuk menerima pembalasan dari setiap amalan yang telah dilakukan dalam kehidupan ini. Itu adalah hari pertanggungjawaban, dan itu adalah hari penyesalan bagi kebanyakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jemaah sekalian, siapa yang mengingkari adanya hari berbangkit atau yang mengingkari hari kiamat beserta seluruh peristiwa yang akan terjadi di dalamnya, maka itu adalah seorang yang dinyatakan kafir, keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia salat, walaupun dia zakat, walaupun dia bersedekah, bahkan walaupun dia berjihad di jalan Allah, meninggal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan seorang muslim sampai dia beriman akan adanya hari kiamat, adanya hari berbangkit.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Za'ama alladhina kafaru an lan yub'atsu." Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Kata Allah, "Za'ama alladhina kafaru." Orang-orang kafir itu yakin bahwasanya allan yub'atsu, mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala, kata Allah, katakan wahai Muhammad, sekali-kali tidak. Latub'atsunna, pasti kalian akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum, kemudian pasti akan diperlihatkan semua apa yang telah kalian amalkan dalam kehidupan ini. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan perkara itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam ayat ini jamaah sekalian, Allah menyatakan kafirnya orang-orang yang mengingkari hari berbangkit. Kata Allah, za'amal ladzina kafaru, orang-orang kafir itu yakin alla yub'atsu, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Allah sudah menghukumi orang-orang yang yakin bahwa mereka tidak akan dibangkitkan, mereka adalah orang-orang kafir. Sehingga yang mengkafirkan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, dan ini adalah salah satu rukun dari rukun keimanan yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Ya, rukun yang kelima yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Jibril alaihi salatu wassalam, ketika Nabi ditanya, fa akhbirni 'anil iman, kabarkan kepadaku tentang keimanan. Apa kata Nabi? Al iman, keimanan itu adalah an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, engkau beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. 6 rukun iman yang disebutkan oleh Nabi. Yang kelima adalah beriman terhadap hari akhir. Baik, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, secara umum ayat ini, surah ini akan berbicara akan hari kebangkitan dan berbagai macam peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Namun jamaah sekalian, setelah Allah Subhanahu wa taala menekankan al-haqqah sampai 3 kali atau sampai 3 ayat disebutkan di sini, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lebih dahulu kehancuran umat-umat terdahulu yang mendustakan hari berbangkit ini. Jelas ya? Yang mendustakan hari berbangkit. Sebutkan lebih dahulu kisah atau kondisi umat-umat sebelum kita yang mendustakan hari berbangkit. Ini agar supaya kita bisa mengambil pelajaran darinya, tadabbur, mengambil pelajaran dari apa yang telah menimpa orang-orang terdahulu ketika mereka mendustakan hari berbangkit. Nah, ketika para nabi dan rasul Allah mengabarkan kepada mereka bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan berikutnya, setelah kehidupan dunia ini akan ada kebangkitan, dan setelah kebangkitan itu akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun bersamaan dengan itu mereka ingkari. Bersamaan dengan itu jamaah sekalian, na'am, mereka mendustakan apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul Allah itu. Pada akhirnya Allah membinasakan mereka karena pembangkangan itu.
Iya. Yang pertama yang disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, kadzabat Tsamud wa 'adun bil qari'ah. Fa amma Tsamud fa uhliku bit taghiyah. Kaum Tsamud mereka telah kaum Tsamud dan kaum 'Ad mereka telah mendustakan Al-Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah tadi? Nama lain dari hari kiamat. Jadi kaum Tsamud dan kaum 'Ad mereka ini adalah umat yang dibinasakan oleh Allah karena mereka telah mendustakan Al-Qari'ah, hari kiamat. Iya. Bahkan bukan hanya dua kaum ini saja yang telah dibinasakan oleh Allah. Seluruh kaum yang dibinasakan oleh Allah, mereka rata-rata itu mengingkari hari berbangkit ini. Kenapa jamaah sekalian? Karena mereka tatkala mereka beriman terhadap hari akhir, konsekuensinya adalah mereka harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, ya kan? Mereka harus menjalankan perintah dan menjauhi setiap larangan. Karena pada hari kiamat semuanya akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mereka membangkang terhadap ajakan para nabi dan rasul Allah karena mereka tidak mau mengimani adanya hari berbangkit, hari kiamat. Nah, maka kata Allah, fa amma Tsamud fa uhliku bit taghiyah. Maka adapun kaum Tsamud, mereka itu dibinasakan dengan at-taghiyah. Apa itu at-taghiyah? Telah terjadi khilaf, perselisihan pendapat di kalangan para ulama tentang makna at-taghiyah itu sendiri. Ya. Sebagian ulama berpendapat at-taghiyah itu berasal dari kata at-tughyan, ya. Dosa dan pelampauan batas. Jadi mereka dibinasakan karena dosa dan dengan dosa dan pelampauan batas mereka. Naam. Dan sebagian ulama lagi berpendapat bahwa at-taghiyah itu maknanya adalah as-sayhah, suara yang sangat keras, suara gemuruh yang sangat keras yang membinasakan mereka. Tayyib. Dan ini yang dikuatkan oleh banyak para ulama ahli tafsir. Di antaranya Qatadah Ibnu Di'amah rahimahullah. Demikian pula ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, bahwa at-taghiyah di sini maknanya adalah as-sayhah, suara gemuruh yang sangat dahsyat yang menjadikan orang-orang itu, orang kaum Tsamud itu menjadi binasa. Nah, siapa kaum Tsamud ini? Kaum Tsamud mereka adalah suatu kaum yang disebutkan hidup di antara Hijaz dan Syam. Jadi daerahnya itu berada antara Hijaz dan Syam. Hijaz itu adalah Jazirah Arab sekarang. Nah, dengan Syam. Tayyib. Dan mereka ini adalah kaum, ya, kalau seandainya sudah ada bangsa Arab, ya, mereka itu masuk dalam kawasan, ya, Jazirah Arab daerahnya. Nah, mereka ini orang yang diutus kepadanya menjadi nabi dan rasul itu adalah Nabi siapa? Nabi Salih alaihi salatu wassalam. Makanya Nabi Salih
Ya, nama beliau itu nama bahasa Arab. Ya. Namanya bahasa Arab, berbahasa Arab. Berbeda dengan rata-rata para nabi dan rasul yang lain, itu namanya nama ajam. Makanya rata-rata mamnu' minas sarf. Tidak bisa ditanwin, ya. Kalau Salih ini bisa ditanwin karena berbahasa Arab. Baik. Sebagian menyebutkan bahwa kaum Tsamud ini ya, adalah penerus dari kaum yang telah dibinasakan sebelumnya, yaitu kaum 'Ad yang akan disebutkan juga di sini. Ya, kaum 'Ad itu punya 3 berhala besar yang mereka sembah selain daripada Allah. Di antara nama berhalanya adalah Tsamud, yang pada akhirnya nanti menjadi nama satu suku atau satu kaum yang diutus kepadanya Nabi Salih alaihi salatu wassalam. Baik. Dan tempat kaum Tsamud ini tidak jauh dari kota Madinah sebenarnya, sekitar 30 km. Sekarang itu dikenal dengan Madain Salih. Ya. Madain Salih artinya kota Nabi Salih alaihi salatu wassalam, yang tinggal berupa puing-puing. Ya, ada bekas-bekas bangunan besar di situ yang kalau sekarang itu dikenal oleh orang biasa, orang yang pergi umrah ziarah ke sana itu dikenal dengan nama Al-Ula. Kalau dulu disebut Madain Salih. Nah, yang mana Nabi SAW bersama para sahabatnya dalam perjalanan menuju sebuah peperangan pernah harus melewati tempat itu, padahal Nabi selalu menghindari tempat itu. Kenapa? Karena tempat orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Tempatnya masih ada, tempat yang gersang, tandus, ya, tidak ada kehidupan di situ. Yang ada hanya batu-batu kuno, ya, seperti bekas-bekas bangunan ada di situ. Ya. Di situ Nabi selalu menghindari tempat itu. Tapi suatu ketika dalam sebuah perjalanan perang, Nabi itu mau tidak mau harus melewatinya. Iya. Rute tercepat yang dilalui oleh Nabi harus melewati Madain Salih. Sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi ketika melewatinya, Nabi memerintahkan seluruh pasukannya untuk apa? Untuk bercepat-cepat, ya, mempercepat langkah, na'am, agar segera meninggalkan tempat itu, tersebut. Kenapa? Karena itu adalah tempat yang terkutuk, tempatnya orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tempatnya kaum Tsamud dahulu. Seperti itu ikhwani fillah. Iya. Kemudian, na'am, mereka ini adalah kaum yang diutus kepadanya Nabi Salih tatkala mereka sudah jauh menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka terjatuh dalam kesyirikan dan penyembahan terhadap berhala. Naam. Maka Nabi Salih alaihi salatu wassalam ketika mengajak mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla agar mereka mau beribadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, di saat itulah mereka membangkang kepada Nabi Salih. Bahkan mereka mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Hud, ya, qalu ya Salih qad kunta fina marjuwan qabla hadza
Mereka mengatakan, wahai Salih, kamu dulu sebelum ini adalah orang yang sangat kami harapkan. Artinya orang yang sangat baik, orang yang dijadikan sebagai panutan, ya, orang yang sangat-sangat kami harapkan. Tapi sekarang, apakah engkau melarang kami untuk menyembah sesuatu yang telah disembah oleh orang-orang tua kami dahulu? Jadi mereka ingkar terhadap Nabi Salih alaihi salatu wassalam. Bahkan ikhwani fillah, terus menerus mereka berada dalam pembangkangan. Naam, sampai-sampai mereka mengatakan atau menantang Nabi Salih, jikalau kamu memang betul-betul seorang nabi dan rasul Allah, maka coba kamu keluarkan dari kami, keluarkan untuk kami seekor unta betina dari batu. Diminta, coba keluarkan dari batu unta betina. Nah, sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin terjadi. Namun Nabi Salih alaihi salatu wassalam menjawab tantangan mereka dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikeluarkan untuk beliau seekor unta betina dari batu, dan benar-benar keluar. Mereka saksikan. Karena mereka mengaku bahwa kalau betul-betul kamu mampu mengeluarkan seekor unta betina dari batu, kami akan ikut dan beriman kepada Tuhanmu, wahai Salih. Namun ya, setelah Allah keluarkan untuk mereka seekor unta betina dari batu, justru mereka ingkar terhadap pengakuan mereka sebelumnya. Naam. Maka dari itu ikhwani fillah, mereka ini adalah kaum yang benar-benar membangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka ketika unta betina itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia adalah unta yang sangat besar manfaatnya untuk kaum Tsamud. Kenapa? Karena unta ini hanya diberi minum, kemudian dia terus mengeluarkan susu untuk mereka ambil secara bergiliran. Maka Nabi Salih minta bahwa unta ini untuk kalian manfaatkan, dan jangan sekali-kali kalian mengganggunya, jangan disakiti. Nabi Salih berkata, wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayah fadaruha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum 'adzabun qarib. Dan wahai kaumku, ini adalah unta Allah. Nabi Salih menyandarkan unta itu kepada Allah. Ya, menunjukkan apa? Ini bukan ini menunjukkan bahwa unta ini memiliki kekhususan, ya, punya kemuliaan tersendiri, seperti rumah yang disandarkan kepada Allah, Baitullah. Artinya apa? Rumah yang sangat dimuliakan, ya. Seperti itu. Kata Nabi Saleh, wahai kaumku, ini adalah unta Allah sebagai tanda kepada kalian, tanda kebesaran Allah kepada kalian. Fadharuha ta'kul fi ardillah, maka biarkan unta itu makan di bumi Allah. Wala tamassuha bisu, dan jangan kalian mengganggunya. Kenapa? Kapan kalian mengganggu, kata Nabi Saleh, fayakhudhakum 'adzabun qarib, kalian akan ditimpa oleh siksa yang sudah dekat waktunya untuk datang. Sudah dekat masanya untuk datang. Siksa itu kalau kalian berani mengganggu unta tersebut. Tapi apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'aqaruha, ternyata mereka pun menyembelih unta tersebut.
bukan cuma diganggu, bukan cuma disakiti, bahkan disembelih. Iya. Padahal banyak unta yang lain. Kenapa harus unta Nabi Salih yang mereka sembelih? Ini menunjukkan pembangkangan mereka dan penentangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka menyembelih unta tersebut. Setelah mereka menyembelih unta ini, faqal, Nabi Salih berkata kepada mereka, tamatta'u fi diyarikum thalathata ayyam, dzalika wa'dun ghairu makdzub. Silahkan kalian bersenang-senang di dalam negeri kalian, di daerah kalian ini silahkan kalian bersenang-senang selama 3 hari, karena setelah itu akan datang azab Allah. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Itu adalah apa? Itu adalah janji yang tidak akan mungkin diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan janji dusta. Silakan kalian bersenang-senang selama 3 hari. Jadi berikan waktu. Diberi tenggang waktu 3 hari untuk bersenang-senang. Namun mereka tidak percaya sama sekali dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Salih alaihi salatu wassalam. Bahkan mereka menjawab dengan penentangan, dengan penuh keangkuhan dan kesombongan. Naam. Maka setelah itu jamaah sekalian, datanglah azab Allah kepada mereka. Azab apa itu? Itulah tadi as-sayhah. Naam, yang disebut di sini dengan at-taghiyah. Mereka tiba-tiba mendengarkan suara yang sangat keras pada hari yang ketiga. Sebagian ahli sejarah mengatakan 3 hari itu dihitung dari hari Jumat. Sebagian lagi mengatakan 3 hari dihitung dari hari Rabu. Wallahu a'lam akan kebenarannya. Yang jelas mereka diberi tenggang waktu selama 3 hari. Pada akhir hari ketiga, mereka tiba-tiba mendengarkan suara yang sangat keras di atas mereka, yang memekakkan telinga, yang menjadikan jantung-jantung mereka stop, berhenti berdetak. Kalau jantung sudah berhenti berdetak, apa yang terjadi? Otomatis mereka semua mati bergelimpangan. Sebagian menyebutkan selain daripada suara yang sangat keras itu, mereka juga ditimpa dengan kegoncangan dahsyat, gempa yang sangat dahsyat di negeri mereka. Makanya negeri mereka itu hanya berupa puing-puing saja, hancur berantakan. Karena bukan sekedar orangnya yang dimatikan, akan tetapi bangunannya pun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekarang di sana masih ada berupa ukiran-ukiran seperti sesuatu peninggalan kuno tapi sudah tidak jelas lagi, sudah memang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka memiliki gedung-gedung tinggi, gedung-gedung tinggi yang mereka buat, namun semuanya hancur disebabkan karena penentangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah mengatakan dalam Al-Qur'an dalam surah Hud, ka'allam yaghnau fiha, seolah-olah mereka tidak pernah ada di situ. Demikian hancurnya tempat itu Kata Allah, seolah-olah mereka tidak pernah ada di situ. Ala inna Thamuda kafaru rabbahum. Ketahuilah, sungguh kaum Thamud itu ingkar kepada Rabb mereka. Ala bu'dan li Thamud. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Thamud. Baik. Ini diantara kaum yang disebutkan oleh Allah hancur, binasa karena penentangannya kepada para nabi dan rasul, dan mengingkari akan adanya hari berbangkit. Dan terutama di sini mereka mengingkari untuk menauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan mereka. Tayyib. Sekira demikian dulu jamaah sekalian apa yang bisa kita bahas di malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu rahimakumullah.